Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik melalui pemilihan umum, partisipasi dalam proses legalisir, dan kebebasan berekspresi. Prinsip dasar demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul secara damai. Demokrasi juga menegakkan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan individu, keadilan, dan keadilan sosial. Nah, meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang mendorong partisipasi rakyat dan melindungi hak-hak mereka, implementasinya dapat bervarian di berbagai negara. Ada tantangan dan perdebatan yang terus berlanjut tentang bagaimana menerapkan dan memperbaiki demokrasi agar lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanggapan terhadap pemilu 2024 dapat beragam, tergantung pada berbagai faktor termasuk situasi politik saat ini, partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan, partai politik, dan kandidat yang berpartisipasi. Tanggapan masyarakat terhadap pemilu dapat berkisaran dari antusiasme dan partisipasi aktif hingga ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan. Nah, selanjutnya ada beberapa isu yang sering muncul dalam pemilu seperti aspirasi, integrasi, aksesibilitas, dan keadilan pemilihan. Isu-isu ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kebebasan dan kepercayaan mereka terhadap hasil pemilu. Nah, selanjutnya selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mempengaruhi pemilu. Misalnya, penyebaran informasi yang salah atau manipulatif melalui media sosial adapun menjadikan perhatian penting dalam pemilihan modern. Penting bagi suatu negara untuk memiliki sistem pemilihan yang kuat, independen, dan terpercaya. Dan ini mencangkup pemilihan yang adil, pengawasan yang ketat, dan perlindungan hak suara semua warga negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan juga merupakan hak penting untuk memastikan ekspresi yang baik dan kepentingan publik yang diwakilkan. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai upaya pemilu yang damai. Penegakan hukum yang adil. Pemerintahan harus memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hukum yang terjadi selama masa kampanye dan pemilihan. Ini termasuk penanganan yang tegas terhadap pelanggaran kekerasan politik, intimidasi, dan sasaran terhadap peserta pemilu. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye penyadaran masyarakat perlu dilakukan untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjadi pemilu yang damai. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, seminar, dan diskusi publik untuk mempromosikan pengertian dan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga ialah dialog dan toleransi politik. Mendorong dialog terbuka dan toleransi politik di antara partai politik, calon, dan pendukung mereka sangat penting untuk menghindari konflik dan meningkatkan pemahaman bersama. Partai politik dan kandidat harus mendorong diskusi yang sehat dan menghindari retorika yang memprovokasikan konflik. Selanjutnya yang keempat ialah pengawasan pemilu yang ketat. Pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pemilu. Pengawasan yang efektif dan mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran pemilu serta memastikan integrasi dan keadilan proses pemilihan. Yang kelima, media yang independen. Kebebasan media yang independen dan bertanggung jawab merupakan aspek penting dalam pemilu yang damai. Media harus berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemilu. Dan yang keenam, pendidikan pemilihan. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif pemilih melalui program-program pendidikan pemilihan juga sangat penting. Pemilihan perlu diberikan informasi yang jelas
tentang calon, partai politik, dan isu-isu yang relevan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan pengetahuannya. Yang ketujuh ialah penyelesaian sengketa yang transparan. Membangun mekanisme yang transparan dan adil untuk menyelesaikan sengketa pemilu merupakan hal penting. Pengaduan dan sengketa pemilu harus ditangani dengan cepat dan transparan melalui jalur hukum yang sesuai. Dan yang terakhir ialah kolaborasi antara stakeholder, kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, lembaga pemantau pemilu, media, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai pemilu yang damai. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan mendapatkan kepentingan negara dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.